Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian di rumah kalian? Kakak di sini sedih karena nggak bisa ketemu kalian lagi. Tapi itu biarin lah. Semoga kita semua selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, matematika. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut dalam matematika. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang saling berhubungan satu sama lain. Garis dibatasi pula oleh dua buah titik di kedua ujungnya yang berbeda. Tahapan membuat garis. Yang pertama adalah tentukan dua titik sebagai ujung garis. Lalu gabungkan dua titik tersebut dengan titik-titik lainnya. Nah, garis akan terbentuk. Bisa dilihat di sini, kita punya dua titik, yaitu titik A dan titik B. Kemudian, titik A dan titik B, di tengah-tengahnya, atau di rongganya, kita kasih titik-titik kecil yang banyak, dari titik A sampai titik B, terus sampai tak hingga, sampai tidak ada renggang lagi, sampai menghasilkan sebuah garis, yaitu garis A dan B. Jadi, garis itu awal mulanya adalah titik. Namun, titik tersebut sangat banyak jumlahnya, sampai rapat, sampai tidak ada lagi renggang di antaranya. Yang pertama kita bahas tentang garis tunggal dulu ya. Menurut kedudukannya atau posisi, garis tunggal itu adalah garis horizontal yang menyamping ke samping. Nah, ini contohnya kalian kayak ubin rumah kalian atau semua atau mister gawang yang atas. Nah, itu adanya menyamping ke sana, itu disebut garis horizontal. Kalau skala besarnya mungkin contohnya adalah garis khatulistiwa pada bumi. Lalu ada garis vertikal atau garis yang ke atas. Kalian pernah mengamati rumah atau gedung? Nah, maka garis vertikal adalah temboknya. Jadi dia berdiri arahnya ke atas. Dan ada garis dengan kemiringan tertentu. Biasanya dia mewakili sebuah sudut atau mempunyai kemiringan tertentu. Oke, selanjutnya dua garis atau lebih. Menurut kedudukan atau posisinya, ada yang sejajar, ada yang berpotongan, dan ada pula yang berimpit. Dua garis sejajar. Dikatakan sejajar apabila dua buah garis diletakkan berhadapan dan mempunyai arah serta kemiringan yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini ada garis P dan ada garis Q. Dua-duanya arahnya sama, dua-duanya kemiringannya sama, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bertemu. Sampai keluar laptop mungkin atau keluar layar juga nggak bakalan ketemu ini garis, karena dia punya kemiringan yang sama. Selanjutnya dua garis yang berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila dua buah garis diletakkan dan saling bertemu dalam satu titik yang disebut titik potong. Nah, kita lihat di sini ada gambar, ada garis P dan ada garis Q. Mereka saling bertemu di tengah. Nah, pada persimpangan tersebut kita lambangkan dengan B. Nah, B ini adalah titik potongnya. Selanjutnya ada dua garis yang berhimpit. Dikatakan berhimpit jika satu garis mewakili dua buah bidang yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ada dua buah bidang. Ada persegi biru dan ada persegi merah. Mereka itu rapat keadaannya. Nah, di sana di tengah-tengahnya ada garis hijau. Garis hijau sendiri merupakan garis yang berhimpit. Selanjutnya adalah sudut. Sudut merupakan daerah pertemuan atau perpotongan antara dua garis
yang menunjukkan tingkat kemiringannya. Satuan dalam sudut adalah derajat atau tanda 0 di atas. Derajat atau dalam bahasa Inggrisnya adalah degrees. Jenis-jenis sudut. Sudut sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada sudut lancip yang sudutnya besarnya itu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu pasti. Apa yang disebut pasti dan mengapa pasti? Ya, karena sudut siku-siku itu hanya punya satu besaran, yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, ini adalah contoh untuk sudut lancip. Ini adalah contoh untuk sudut tumpul. Dan ini adalah contoh untuk sudut siku-siku. Gambar apa ini? Kalian tahu tidak ini gambar apa? Ya, benar, busur. Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Apa itu busur derajat? Busur derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut, seperti mistar, seperti penggaris, dan seperti yang lain-lainnya mungkin, atau seperti timbangan pada pengukuran berat. Busur adalah alat untuk mengukur besar sudut. Kalian bisa lihat langkah-langkah di sini untuk menggunakan busur seperti apa. Nantinya ini juga bakalan jadi tugas kalian. Sudut dalam bidang segi. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita kembali lagi ke materi yang pernah kita bahas. Dalam segi banyak beraturan, semua sudut mempunyai ukuran yang sama besar. Di sini kakak punya dua contoh, yaitu ada segitiga sama sisi dan bujur sangkar. Pada segitiga sama sisi, ini sudutnya sudah pasti 60 derajat. Karena semua segitiga jika dijumlahkan semua sudutnya, maka menghasilkan 180 derajat sudut. Jadi untuk segitiga sama sisi itu harus 60 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat dibagi 3 adalah 60 derajat. Sementara pada bujur sangkar, ini juga sudah pasti, yaitu 360 derajat. Dibagi 4, berarti setiap sudutnya adalah 90 derajat. Atau pada bujur sangkar atau persegi, semua sudutnya harus siku-siku. Untuk segi banyak tak beraturan, itu sudut yang tercipta relatif tak menentu. Cuma kita tidak terlalu membahas ini. Kenapa nggak membahas ini? Karena nanti dia adanya di materi tingkat lanjut. Biasanya kita mencari sudutnya menggunakan sin, cos, tangen. Tapi tidak untuk sekarang. Nanti setelah kalian lulus dari MI. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan kali ini. Nantikan video pembahasan matematika yang lain. Selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa cuci tangan setelah melakukan aktivitas, sebelum kalian makan, sebelum kalian menyentuh wajah kalian. Stay safety at your home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.